الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بالكم وتمام بكل سر موسومة لشأن الله وباطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا ولأبنائنا ولمشايخنا في الدين والدنيا والآخرة وعلني أن الله ينور قلوبنا وقالبنا من هدى والتقوى والعفاف وجل دين الإسلام بلا مثال والامتهان بجاه سيدنا ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وملاحظة يوسف صلى الله عليه وسلم الكتاب بحجة الإسلام بحامل الغزالي وملاحظة الشيخ عالم الفاضل الشيخ محمد داوود بن عمر المدان وثم ملاحظة الشيخ الاستخار بعبد الرحمن وملاحظة كيجرم استخار وثم ملاحظة يسد الاستخار وثم ملاحظة السجن بن غاني وثم ملاحظة بن السندري وملاذة باسم الشر والسفيان لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يولد درجات في الجنة ويعيد إلى سرار منوارهم وعلومهم ونفحاتهم وامدادهم في الدين والدنيا والآخرة شهر الله تعالى لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan malam hari ini mudah-mudahan kita semuanya ya senantiasa dalam badan sehat walafiat, panjang umur, berkah. Tiada kata untuk yang terindah selain memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan begitu banyak, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, lahir maupun batin, sehingga detik ini kita mendapatkan taufik wal hidayah, sehingga kita dapat senantiasa bersilaturahmi dan juga menuntut ilmu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di kesempatan malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, serta dosa-dosa kita baik yang kecil maupun yang besar, yang lalu-lalu, yang sekarang maupun yang akan datang, senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam semoga tetap tercurah terlimpah kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barik alaihi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya dua hari ya udah libur ya, dan sengaja libur ya kan biar tafakur 2 hari ya, pegal sambil menghilangin pegal-pegal ya, padahal pengen ngaji ya. Nah, sekarang kita lanjut ngaji ya. Malam Sabtu insyaallah, besok malam Rabu masih ngaji, malam Sabtu ngaji ya. Malam Sabtu depan akhir bulan Februari berarti sudah tawakuf ya. Tawakuf sementara berarti kita libur sementara dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Berarti seminggu mau 3 minggu lah mau puasa kita sudah libur ya, sudah libur ngajinya di rumah masing-masing ya, tinggal diterapin apa yang dikaji ya selama kurang lebih setahun lah, diterapin dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut tentang Maraqiul Ubudiyah atau Bidayatul Hidayah, berkaitan tentang masih adab wudu ya. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi darain amin. Kemarin fa idza faragta min al-istinja'i fala tatrukis siwaki. Fala tatrukis siwaki. Ketika kita sudah beristinja, bersuci baik dari hadas kecil maupun hadas besar, maka dilanjutkanlah kita dengan apa? Bersiwak. Siwaknya alhamdulillah ya, udah punya semuanya atu-atu ya. Yang belum ngomong nanti Imam Rahim, tadi beri Imam Rahim ya. Ya, jadi siwaknya jangan cuma ditaruh, tapi dipakai ya, kemana-mana, mau ngaji di bawah, kemudian mau sholat di bawah, mau wudu di bawah. Jadi jangan ngaku ahlu sunnah wal jamaah, berkagak, tapi kita tidak mengaplikasikan, mengikuti ittiba daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan rokok doang dikantongin, rajin banget kalau rokok mau korek, mereka gak. Ini kalau siwak kayaknya balas banget ya nggak. Apalagi ibu-ibu dompet aja dikantongin, ya siwak agak perlu dah ya kan. Dompet kalau kosong, aduh siwak doang, aduh isinya siwak lagi, aduh, ya kan dokontol doang, kan. Dibuka tas, dilihat dompet dulu, dompet kosong, ada siwak, aduh malas banget buat siwak. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, selanjutnya
Thumma indal firaghi minas siwaki, kemudian ketika kamu sampai daripada siwak, ijlis lil wudu'i, duduklah ketika berwudu. Wa hadza muwafiqun lamma fi kalam ar-rabi wal warati min an'a mahallahu qabla ghusl kaffain khilafan للإمام وابن صلاح ابن النقيب ابن الحجر الشرباني من أن محله بين الغسل الكفين والمضمضمة مستقبل القبلة على موضع مرتفع كي لا يصيبك رشاش. Nah, adab berwudu yang pertama kita bersiwak terlebih dahulu. Selanjutnya kita duduk dalam keadaan berwudu. Kalaulah tempatnya dimungkinkan untuk bisa duduk, benar kagak? Kan kadang-kadang tempat duduk ada yang duduk, ada yang berdiri. Ini sunnah ya. Jadi duduk itu ini merupakan sunnah daripada sunnah wudu. Jadi jangan duduk mau jongkok ya, asal jangan di masjid nanti lagi duduk kayak di masjid tempat duduk juga gak ada ya kan, atau sadayat kan sunnah ente duduk pakai kain lagi di situ ya kan, dan bahasa ya enggak betul enggak? Iya, duduk kalau disediakan tempat duduk. Makanya kalau pengurus masjid ya usahakan kalau jadi pengurus masjid tempat kamar mandinya, tempat wudhunya agak besar, benar kagak? Ini mau mesti dimegahin kamar mandinya kecil seuprit ya kan, apalagi tempat wudhunya. Udah wudhunya sebelah belahan kelihatan lagi ya kan. Jadi yang rapi gitu ya kan. Ikutin sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada tempat duduknya gitu ya. Duduk tuh ya, kemarin pertama bersiwak ya, yang kedua duduk. Setelah duduk apa yang dilakukan? Bainal ghusl kafain wal mudhamdhamah ya. Cuci kedua tangan tuh. Duduknya madep mana? Duduknya afdolnya, sunnahnya madep kiblat. Jadi ketika di rumah nih, ya kalau di rumah bisa nggak kita aplikasiin? Bisa nggak? Insya Allah bisa. Jadi ketika di rumah madep wudhunya berarti ada kiblat. Kalau kiblat kan di sini sana ya, ke sana wudhu kiblatnya. Udah. Kalau nggak ada tempat jongkok, ya berdiri nggak apa-apa. Kalau bisa ada sediain tempat jongkok. Jadi kita dapat sunnah. Nah, pertama ketika kita mau wudhu, sediain itu apa namanya siwak. Ini siwak nih ya. Nah siwak ya nanti disediain dulu. Dari siwak itu dikasih air ya kan, baru dipakai. Setelah dipakai ditaruh lagi siwaknya, baru kita disediakan sambil duduk ya. Kemudian apa? Menghadap kiblat. Setelah kita menghadap kiblat, ada doanya nih. Adiyatul wudu'i, doa wudu. Nah, jadi wudu kumur-kumur, telapak tangan, basah muka, kemudian kepala, telinga dan lain sebagainya, itu ada doa-doanya. Kalau sudah dibahas nanti ditulis sama kiki ya, diketik berikut artinya, dihafalkan 2 minggu, nanti dites satu-satu ya. Udah tua Ustaz, umur-umur apa yang begini itu udah susah lah, biar kita tahu, biar otak kita kagak bobol, bener kagak? Iya, berapa puluh tahun coba kita selama wudhu apa yang dihafalin? Doa wudhu, niat wudhu sama doa setelah wudhu. Tapi kita nggak pernah tuh ketika melihat air apa yang kita baca, benar gak? Ketika musab kedua tangan apa yang dibaca? Nggak tahu kan? Nah, berarti hikmah ngaji ada kagak? Ada. Yang nggak tahu jadi tak tahu. Apa yang pertama? Waqul bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta bismillahi kafa, fa in tarakta basmalati fi awalil wudu. Nah, ketika kita pertama kali pengen wudu, doa yang pertama yang kita wajib baca adalah bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta bismillah, jika kamu mengatakan bismillah kafa, itu cukup.
Jadi Mang Rohim mau wudhu nih, kan ngeliat air ya, ucapin cuma Bismillah, itu sudah cukup. Jadi nggak sempurna Bismillahnya, Bismillah cuma sampai situ aja, boleh tidak? Boleh. Apalagi afdol Bismillahirrahmanirrahim. Takutnya kan imamnya buru-buru nih, ya enggak? Imamnya ngepot amat lagi ya kan? Wudu Bismillah. Tuh. Nggak apa-apa itu ya. Fi awalil wudu'i, pada pertama kali wudu. Fa'ti biha fi athnaihi fa in faragta fala ta'ti biha li fawti mahalluha. Dan fa'ti biha, maka jika datang kepadanya fi athnaihi, pada pertengahannya boleh juga. Misalkan Mang Rohim mau wudu, lupa baca bismillah, ya lupa, dalam pertengahan wudu boleh itu baca bismillah. Jadi mau di awal, di pertengahan itu boleh. Kemudian mau bacanya Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah itu juga boleh. Diingat ya. Fa in faragta fala ta'ti biha li fawti mahalliha. Tapi kalau udah selesai wudunya, ya udah kagak usah ucapin Bismillahirrahmanirrahim. Kan lupa di awal, lupa baca bismillah, di pertengahan juga lupa baca bismillah, di akhir baru ingat Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah kagak usah dibaca, cukup di awal dan di pertengahan. Sama halnya ketika kita mau makan, lagi makan lapar nih, ya kan, boro-boro baca bismillah, ya kan, udah air ya baru ingat tuh belum baca bismillah. Baru bismillah awwalu wa akhiruhu, beda kan bacanya kan gitu, benar kagak? Nah summa qala, kemudian berkata alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahuran kadza fil adhkar. Ketika kita melihat air, apa yang dibaca? Ada doanya. Jadi ketika melihat air itu ada doanya. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'an tahuran. Ya, alhamdulillahilladzi ja'ala ma'an tahuran. Bermula segala puji yang telah menjadikan air menjadi suci. Atau ada versi lain, alhamdulillahilladzi ja'ala ma'an tahuran wa nuran wal islama nuran. Ada dua versi. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'an tahuran wal islama nuran. Bermula segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air menjadi suci dan menjadikan Islam menjadi cahaya. Jadi air yang kita gunakan untuk berwudu itu ada ada faedahnya, ada pahalanya. Walaupun kita nggak baca doa ketika melihat air itu dapat pahala ya, tapi afdolnya ketika kita melihat air rasa hadirnya setan yang ada di dalam diriku. Kalau kita insya Allah baca doa itu tidak ada rasa was-was dan tidak ada setan mengikuti diri kita ketika ibadah. Nah, yang berikutnya kita mau lihat air, apa yang kita laksanakan ketika mau wudu? Tsumma ghasala yadaika ay kafaika ila qu'akaika. Kemudian kita membasuh kedua tangan. Salat sebanyak berapa kali? 3 kali. Jadi basuh nih kedua tangan ya sampai pergelangan. Kan udah ini nih. Nah, kan kumur-kumur tuh ya. Nanti kan dibahas satu pergelangan dulu ya. Nah, bahas yang pertama membasuh kedua tangan. Salatan. Qabla an tadkhulu mal ana'i, sebelum kamu masuk bejana. Maksudnya kamu sebelum kena air. Jadi ketika Mamat mau wudu ya, ini doa anak pesantren nih biasanya. Mamat apa kali ya? Masih apa ya Mat ya?
nggak amal malu-maluin aja. Nah, basuh kedua tangan tuh ya sebanyak 3 kali sebelum masuk bejana. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzu bika minasyu'mi wal halakati. Tuh. Atau yang pendeknya Allahumma tfad yadayya min ma'asika kulliha. Jadi ketika Bunda basuh kedua tangan nih, ya, kan lihat air pertama tuh doanya apa? Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'an tahuran. Terus basuh kedua tangan nih, alhamdulillah Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzu bika minasyu'mi wal halakati. Apa artinya? Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ya Allah al-yumna, agar tanganku menjadi kuat kepada sifatnya taat, wal barakata, dan bertambahnya kebaikan, wa a'udzu bika minasyu'mi wal halakati, dan aku berlindung ya Allah kepadamu minasyu'mi, daripada keburukan, wal halakati, dan pada kebinasaan. Nah, basuh tuh kita kedua tangan. Nah, ada doa yang pendek. Apa doa yang pendek? Allahumma fad yadayya min ma'asi kulliha. Ya Allah, jagalah kedua tanganku daripada maksiat. Ya. Allahumma fad yadayya min ma'asika kulliha. Jadi bacanya pendek tuh. Ya, Allahumma fad yadayya min ma'asika kulliha. Jadi mau wudu ada doanya tuh ya, tangannya ya. Allahumma fad yadayya min ma'asika kulliha. Ya Allah, jagalah kedua tanganku daripada maksiat kepadamu semuanya. Semuanya. Tuh, ya, jadi mau wudu itu ada aturannya, ada tata caranya. Ya, jadi mau gunain doa yang panjang, yang pendek juga ada. Ada yang panjang apa? Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzu bika minasyu'mi wal halakati. Nah, ini basuh nih dua tangan nih dua tangan kan air kan ketika ngeceprotin kan gini nih. Ya kan dibasuh dulu nih, bener gak? Nah, di situ baca doa kita. Ya, yang pendek aja boleh. Allahumma fad yadayya min ma'asika kulliha. Ya Allah, jagalah kedua tanganku daripada maksiat kepadamu semuanya. Jadi tangan kita nih dijaga sama Allah. Ya, insya Allah terjaga daripada hal-hal yang maksiat. Enak gak? Enak, jadi ada doa-doanya. Dan makanya orang yang mudawamatil wudu, orang yang senantiasa mendawamkan wudu, satu tangannya bercahaya, ya apa yang dilaksanakan itu pasti bercahaya. Kedua, rezekinya itu ngalir terus. Rezeki secara zahir maupun batin, makna maupun isi itu lancar terus. Makanya kalau kita susah itu paling susah ya. Ijazah mudawamatil wudu secara istiqomah batal, kentut wudu lagi, kentut wudu lagi, kentut wudu lagi. Itu agak sulit kalau kita nggak paksain. Coba aja deh istiqomah sehari. Sehari bisa kali berapa kali wudu ente? Ya bisa kali 10 kali bahkan lebih. Itu beda nanti. Gak usah pakai skincare, gak usah pakai bedak segala macam, dengan asar wudu aja. Masya Allah, luar biasa itu wajahnya nanti kelihatan. Ya, sayang si Ayono, mana itu Ayono? Hah? Tahlil? Hah? Pergi kemana? Bilang merapat ya. Nah, itu ya doa yang pendek. Kemudian apa? Ketika sudah dua tangan, thumma anwir raf'al hadasi wa istibahati sholati wastadib niyata ilal ghuslil wajhi. Nah, kemudian kita niat tuh untuk membasuh wudu. Pertanyaannya, kapan niat wudu dilakukan? Bang Ijen, wudu kapan dilakukan wudu niatnya? Membasuh muka. Nah, Kak Arik, saya tanya, berapa rukun wudu?
Hah? 7. Hah? Ada berapa? Rukun ada syarat, ada rukun. Kalau syarat di luar daripada pekerjaan. Kalau rukun di dalam pekerjaan. Pertanyaannya, ada berapa rukun wudu? Yang buru-buru, salah satu jangan keroyokan. Tarik 5, oke. Apa aja misalkan 5, apa aja sebutin. Hah? Apa? Jangan buka HP, main HP-nya di rumah aja, taruh HP-nya. Oh ngaji, HP-nya taruh di rumah aja. Apa? Iya, rukun wudu apa? Rukun wudu ada berapa aja? Empat apa aja empat misalkan. Terus? Iya, dari berapa berarti? 5 kurang 1 lagi apa? Tertib. Rukun wudu ada berapa? Nah, yang pertama apa? Niat. Membasuh kedua tangan. Yang kedua apa? Muka. Yang ketiga rambut. Yang keempat kaki. Yang kelima apa? Tertib. Yang keenam batu niat. Dan niat di mana? Tempat niat di mana? Kapan ketika kita wudu, niat wudu, kapan dilakukan niat wudunya? Ketika membasuh muka, ya. Ada berapa kali? Nah, apa aja kali? Apa yang pertama? Ya. Ya, kaki. Yang terakhir tertib. Tertib itu jangan mendahulukan satu sama lain. Berarti beraturan. Kalau airnya segelas, ya kan, atau sedikit, kita berarti ngambil rukunnya wudu, ya. Ingat ini fikih kudu dihafal, ya. Jangan kagak dihafal, ya. Apalagi bos ditanya buka HP lagi, jangan ya. Nontek entah Google lagi. Taruh HP-nya. Main HP di rumah lagi ngaji. Nah, selanjutnya wastadim niyata ila ghusl wajhi. Jadi niat itu ditetapkan ketika membasuh wajah. Ya, membasuh wajah. Wala yanbaghi an ta'zuba niyatuka qabla al-ghusl. Dan tidak boleh, ya, la yajuzu, tidak boleh an ta'zuba hilanglah bidhammi zai wa kasir niyataka qabla al-ghusl, sebelum membasuh wajah. Jadi niat itu kan qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Itu definisi niat. Mereka sering dibahas. Niat itu memaksudkan sesuatu dibarengi dengan pekerjaan tersebut. Itu namanya niat. Kalau bunda sholat maghrib, usolli fardhu maghribi thalatha raka'atin mustaqbil qiblati adaan imama wa ma'muma lillahi ta'ala, itu niat apa bukan? Niat apa bukan? Nih, ente sering sholat kagak? Kita sering sholat kagak? Sering. Nah, sebelum sholat kan tuh sholli fardhu maghrib atau segala macam niat sholat yang lain. Itu niat apa bukan? Niat apa bukan? Ini bahas sih. Sering dibahas juga. Niat apa bukan? Bukan. Hah? Bukan.
Apa namanya itu? Kalau bukan niat apa namanya? Syarat sholat. Syarat sholat itu kan suci, ya kan gitu. Syarat sholat namanya. Apa namanya itu? Talaffuz. Ya, apa namanya? Talaffuz. Jadi bertalaffuz, ya. Talaffuz. Talaffuz itu melafazkan daripada bacaan ya sholat. Tujuannya apa? Agar kita lebih memantapkan niat daripada sholat tersebut. Dan ada pahalanya atau tidak? Ada pahalanya, adalah sunnah. Jadi ketika kita sholli fardhu maghrib, sholli fardhu zuhri, sholli fardhu subhi, itu namanya talaffuz. Nah, niat di mana niatnya? Pas ketika Allah. Nah, kan qasdus syai'in muqtaranan bi fi'lihi, memaksudkan sesuatu dan dibarengi dengan pekerjaan tersebut. Itu namanya niat. Ente zakat fitrah atau zakat fitrah nih, ada niatnya nggak? Ada. Dibarengi nggak dengan pekerjaan tersebut? Ijab kabul tidak? Ijab kabul. Puasa juga niat nggak? Niat. Malam mau sahur kita niat, atau malamnya kita niat, besoknya puasa. Sholat begitu, berarti dibarengi dengan pekerjaan tersebut. Itu namanya artinya niat. Kalau Ahmad, saya besok atau malam mau tahajud, itu niat bukan? Itu niat atau bukan? Yang benar dong. Malam, ayo nih Ahmad nih sekarang nih niat nih, ngomong nih, bukan niat, ngomong nih, ya kan? Saya nanti jam 2 malam mau tahajud, itu niat atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena belum dilakukan. Iya, dengan pekerjaan tersebut. Terus apa namanya dong? Talaffuz lagi. Apa? Ayo. Namanya azab. Namanya apa? Azab. Kan sering tuh. Sebelum melakukan pekerjaan tersebut, itu namanya azab. Ingat ya, sebelum kita melakukan pekerjaan tersebut, itu namanya azab. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jika engkau sudah berazam, berusaha, serahin semuanya, bertawakallah kamu kepada Allah. Azam namanya rencana, ya. Jadi ketika Ahmad jam 9 malam niat salat tahajud, dia mau ngomong nih mau salat tahajud, itu niat atau bukan? Bukan. Apa disebutnya? Azam. Apa disebutnya? Azam. Apa azam artinya? Rencana. Benar ya? Jadi ingat ya, harus sering itu namanya, sering diingat. Nah, maklum ya, udah kan at-ta'allamu fis sigar kan nafsi fil hajar, wa ta'allamu fil kibar kan nafsi fil bihar. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa bagai mengukir di atas air. Cepatan mana mengukir di atas air sama di atas batu? Air. Iya, ya kan? Ini apa nih? Sebelum niat disebutnya apa? Azam. Dibarengi dengan pekerjaan tersebut apa namanya? Niat. Kan cepet ya. Ya, keluar dari sini boro-boro. Gitu. Insya Allah enggak ya. Jadi Imam Waqi, syakautu ila waqi'in su'a hifdhin fa'arshadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurun
Imam Syafi'i curhat sama Imam Waqi, wahai guruku, hafalanku banyak yang hilang, kok apa aku agak bebel sekarang. Memang kamu ngapain? Tadi ngelihat paha lewat, ya kan? Ngelihat paha lewat, ya kan? Kalau makronya bukan ngelihat lagi, dilihatin, ya kan? Sampai kelar lihatinnya, bener gak? Iya. Apalagi Edi, ya kan udah paha ke kanan, itu yang lewat paha ke kanan terus. Kalau bisa balik kanan ikut. Nah, akhirnya apa? Kata Imam Waqi beliau, fa innal ilma nur wa nurullah la yudlil asi. Ilmu itu adalah sebuah cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk kalau kita bermaksiat, banyak dosa. Insyaallah kita belajar pelan-pelan ngurangin dosa ya. Jadi apa ilmu yang sedikit kita belajar dapat manfaat ya. Nah, tadi sampai mana? Kita tidak boleh baca niat sebelum melakukan membasuh wajah. Berarti dibarengi wajahnya. Apa niat wudu? Nawaitul wudu'a birafil hadasil asghari istibahati sholati wa adalillahi ta'ala. Ya, istibahah. Kalau bisa pakai istibahah, membolehkan untuk sholat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari istibahati sholati fadlillahi ta'ala. Ya, dah. Ya. Nanti Kiki itu tugasnya Kiki sama Paul tulis nanti dibagi satu-satu ya. Dalam 2 minggu kita ketemu kembali pas bulan nisfu Sya'ban, pas malam nisfu Sya'ban ya, baca Yasin nanti berjamaah di rumah di majelis ya, habis maghrib nanti habis itu kita satu-satu doanya ya. Iya, 2 minggu kan lumayan buat ngapalin ya. Iya. Kan 2 minggu ya, satu sebelum bulan, 3 bulan, store gitu. Yang hafal nanti dikasih 10.000. Ya. Nah, kemudian summa khudh ghurfatan fika wa tadmadun biha thalathan wa balik fi radil ma'i ila al-ghusl illa an takuna sha'iman fatarfaqu wa qul Allahumma a'inni tilawati kitabaka wa kathrati dzikrilaka. Nah, ketika kita mau setelah membasuh wajah, ya kan, itu sebelum basuh wajah dibarengi apa? Niat ya. Ya. Terus itu sebanyak berapa kali? 3 kali ya, basuh wajah 3 kali. Baru kemudian ambil airnya tuh, berkumur-kumur. Oh, ini belum berurutan, ini masih di awal. Terus agak bingung saya. Nah, jadi pertama ketika sebelum kita mau niat, sebelum kita melakukan niat pas baca itu di mana? Pas mau basah wajah, itu baru dikategorikan niat wudu. Nah, setelah itu ya kita berkumur-kumur kan. Jadi kan ini kumur nih, basuh tangan nih, basuh kedua tangan ya kan. Sebelum ini niat kan nanti ya, setelah apa? Berkumur-kumur baru hidung ya kan, baru wajah. Ini dilengkap berarti. Nah, ketika kita basah kedua tangan, bacanya apa? Allahumma fatadaya mimasi kuliha. Lalu kita baca, ambil airnya, gurfa itu sekedukan sini nih. Ambil airnya sekedukan sini. Lalu kita berkumur-kumur, tamadud namanya, berkumur-kumur. Nah, ketika berkumur-kumur, mau berkumur-kumur itu ada doanya. Nah,
Ketika mau berkumur-kumur ada doanya. Apa doanya? Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka. Atau yang pendek lagi ada lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Bukan yang wa husni ibadatika, ada yang Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Jadi berkumur-kumur tuh doanya, ya Allah, aku meminta kepadamu ya Rabb, kepadaku ala dzikra, agar aku bisa berzikir kepadamu dan agar aku bisa bersyukur kepadamu. Atau doa yang lain, Allahumma a'inni ya Allah, aku minta tolong ya Allah kepada Engkau ya Allah, ala tilawati kitabaka, agar mulutku ini bisa membaca Al-Quran, maka surati dzikrilaka, dan berbanyak zikir kepadamu. Makanya wajarlah para ulama, orang-orang soleh, ya, doanya sering dikabul. Kenapa sering zikir? Lantaran ketika mau berkumur-kumur mereka baca doa. Ya kan? Kalau kita kan berkumur baca doa, benar kan? Lupa yang ada, ya kan? Nah, setelah berkumur-kumur, apa lagi? Tsumma khudh ghurfatan li anfika wastanshik biha thalathan. Setelah kita berkumur-kumur, ambil lagi itu air sekepel, ya, sekedukan air tersebut sesuai dengan tangan kita masing-masing. Lalu dihirup air tersebut, namanya istinsyak, ya, istinsyak. Nih wudu nih, airnya ditelan, dihirup. Telah dihirup melalui hidung, namanya apa? Istinsyak. Kalau dikeluarin namanya istinsar. Jadi ada istinsyak, ada istinsar. Kalau istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung, dikeluarkanlah lagi. Nah, orang ketika kita sering beristinsak, melakukan sunnah wudu, istinsak itu merupakan sunnah daripada wudu, ya, bukan wajib, ya. Istinsak kan ada yang dihirup, ada yang cuma digini doang nih, benar kagak? Ya, afdolnya bagusnya itu dihirup. Jadi obat daripada hirup air itu ke hidung, perih memang ya. Ya, kedua agak perih, pertama agak perih, kedua bisa menghilangkan flu. Ya, dan ketiga menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung. Dan makanya masker kita wudu, ya, dengan cara apa? Istinsyak namanya, memasukkan air ke dalam hidung. Nah, setelah masukkan air ke dalam hidung, wa adan bi khinsiri yadaikal yusra, bersihin lubang hidung kita. Ya, jangan pakai telunjuk, jangan, ya. Iya, itu. Pakai tangan kiri. Tapi yang mana? Bi khinsiri, dengan tangan kiri kelingking. Di lubang dulu sini. Enggak. Misalnya ada ayo ya, oh bersihnya pakai tangan kiri sendiri, ya. Iya, terus saya di tolong dibersihin ya, salah. Jangan, ya. Iya, tong ada bos kan kita kalau apa bos kan nurut, ya. Coba sini coba bersihin hidung gua, lagi wudu, goblok. Jangan pakai tangan kiri sendiri dengan tangan kiri, tapi jari kelingking. Ngambil air, ya, kemudian dihirup airnya, dikeluarin lagi, bersihin. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Nah, ketika kita menghirup air dan masukkan air ke dalam hidung, istinsyak namanya, itu juga ada doanya. Apa doanya? Wa qul fil istinsaki Allahumma awjid li raihatal jannati wa anta 'anil radin. Masyaallah. Jadi ketika kita memasukkan air ke dalam lubang hidung kita, namanya istinsak, ada doanya, Allahumma awjid li, ya Allah jadikanlah aku raihatal jannati, akan bau surga, ya Rabb, wa anta 'anil radin, dan engkau ridho ke dalam diriku.
Jadi ada doanya nih, ini biar hidung kita nih sering cium-cium masakan jengkol, pete segala macam. Kalau ketika kita baca doa ketika istisaq, ini bukan hanya bisa mencapai nyium jengkol doang, nyium bau surganya Allah. Enak kan? Jadi tangan ada doanya, melihat air ada doanya, membasuh kedua tangan ada doanya, berkumur-kumur ada doanya, beristinsak itu ada doanya. Nah kan air itu masuk tuh ya, namanya istinsak. Nah yang ketika air keluar namanya istinsar. Apa namanya? Istinsar. Ketika air keluar dari hidung itu namanya istinsar. Ya. Namanya apa? Istinsar. Ada doanya kagak? Ya ada. Ya. Ada. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ra'ihin nari wa su'id dari. Jadi baca aja nanti di Kiki ditulis sama Kiki ya. Jadi jangan khawatir, masih ada spare kita untuk menghafal nanti ya. Apa artinya? Allahumma inni a'udzubika ya Allah, aku berlindung kepadamu min rawaihin nari, daripada baunya api neraka, wasu'id dari, dan buruknya tempat tersebut. Jadi ketika ini menghirup baunya surga, dikeluarin, kita berlindung daripada baunya api neraka. Tuh. Enak ya? Ada doanya masing-masing. Cuma dihafalinya wallahu a'lam nanti ya. Pasti wajib itu, nggak boleh itu. Wajib itu ya. Besok pada ngaji. Bareng ngaji, awas loh. Iya. Takut hafalan. Kayak dulu kita kecil ya. Dah sampai di sini dulu ya. Jadi jangan banyak-banyak. Nanti takut lupa nanti. Nah, diulang. Ketika kita melihat sebelum berwudu, kita yang pertama pakai siwak dulu ya. Setelah pakai siwak kumur-kumur ya. Lalu kita wuduklah. Sebelum berwudu kita wuduk. Boleh tergantung tempatnya. Dan sunnahnya wudu itu menghadap apa? Kiblat. Setelah menghadap kiblat, kita melihat air. Sebelum melihat air, baca dulu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kita baca bismillah, boleh tidak? Boleh. Berarti kan boleh baca bismillahirrahmanirrahim ataupun cukup baca bismillah. Itu juga boleh. Nah, ketika kita setelah baca bismillah, melihat air, baca doanya ketika melihat air. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'an tahuran. Ya, teh anjing lihat air nih. Ada kecebong. Jangan begitu ya. Baca doanya ya kan. Ini mau wudu, ada teh nanya. Kecebong. Ini kan enggak cari wudu namanya ya. Gitu. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'an tahuran ya. Setelah kita melihat air, baca, baru kita membasuh kedua tangan. Kan gitu bersih nih jari jemari kita nih ya. Nah, ada doanya tidak? Ada. Allahumma inni a'udzubika apa? Allahumma inni a'udzubika minasyu'mi wal halakati. Boleh. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakati. Agak panjang loh ya. Dari baparin udah hafalin. Allah ketika masuk kedua tangan nih. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakati. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ya Allah, jadikan kedua tanganku ini ya, Allahumma inna as'aluka al-yumna wal barakata, penuh keberkahan. Jadi tangan kita minta ya Allah penuh keberkahan. Wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakati, dan aku berlindung ya Allah daripada kedua tanganku ini, minasyu'mi daripada keburukan, wal halakati dan daripada kebinasaan. Ya, cuma dulu aja. Setelah kita membasuh kedua tangan, baru tamadzom ya, berkumur-kumur ya.
Itu kan cara wudhu begitu ya. Berkumur-kumur. Ada doanya tidak? Ada. Apa doanya yang pendek? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Itu aja ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Pendek ya. Bisa yang hafal ya? Bisa. Iya, pendek-pendek aja udah. Yang panjang mah khusus, yang lain dah. Ya, ya. Itu. Udah berapa tuh 4 doa ya? Udah berapa? 4 ada berapa? Pertama lihat air, membasuh kedua tangan, yang ketiga kumur. Nah, setelah berkumur-kumur namanya istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Ada doanya? Ada doanya. Apa doanya? Allahumma aujidli raihatal jannati wa anta 'anil radin. Pendek ya? Allahumma aujidli raihatal jannati wa anta 'anil radin. Itu istinsyak namanya ya. Nah, ketika istinshak mengeluarkan air dari hidung kita, ada juga doanya. Allahumma inni a'udzubika min raihin nari wa su'id dari. Ya, berarti ada berapa tuh? Udah 5. Ya, udah 5 doa. Coba kita repeat 3. Ketika doa melihat air, apa bacaan doanya? Allahumma ja'al ma'an tahuran wal islam nuran. Boleh baca yang pendek. Allahumma ja'al ma'an tahuran. Itu doa ketika melihat air. Yang kedua, ketika membasuh kedua tangan, yang pendek. Allahumma fat yadayya min ma'asika kulliha. Itu yang pendek ya. Ketika masuk kedua tangan, pendeknya Allahumma fat yadayya min ma'asika kulliha. Itu yang kedua. Yang ketiga, istinsyak, berkumur-kumur. Baca doanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Itu yang ketiga. Udah doa 3 tuh hafal ya. Yang keempat, ketika istinsyak, apa doanya? Allahumma aujidli raihatal jannati wa anta 'anil radin. Kemudian istighfar, Allahumma inni a'udzubika min raihin nari wa su'id dari. Berarti sudah berapa itu? 5 ya. 5 dihafalin dulu ya. Nanti malam Rabu kita ketemu ya. Mungkin di-share dulu ya. Malam Rabu dihafalin store. Bukan store duit, namanya mas store hafalan ya. Ya. Hah? Yang pendek-pendek aja. Yang pendek aja ya. Ya, yang pendek aja. Di zaman Malam Rabu gak pernah ngaji. Kenapa? Sekali. Setiap doa itu sekali, sebanyak banyak. Ya. Nggak ngaji lagi, izin ya salam. Itu jadi kita ngajinya benar-benar dihafal ya. Jangan awas. Ya pokoknya yang belum setor tetap nyetor gitu aja. Mau sampai kapan juga nyetor. Saya enak kalau kita udah nyetor 5 nih, 5 doa. Kan nanti tambah lagi doanya berikutnya. Jadi yang 5 bisa di store. Gitu kan, lanjutan doanya lah yang misalkan malam Rabu setoran nih, Bang Ujang nggak ada, udah nambah lagi 10 doa, udah 10 doa setor loh. Nah, ya, gitu. Setor doa wudhu. Ya. Ada lagi tanya? Iya, penting kita ngapalin ya. Hah? Tayamum. Apa ada doa yang sama seperti itu? Tidak, tayamum nggak ada. Biasa kalau doa tayamum sih ya sama aja doanya ya. Kalau ketika tangan ya doa tangan. Ya kan kalau tayamum apa yang dibasuh? Apa yo? Tayamum apa ya? Kalau tayamum apa yang dibasuh?
Anak sama apa? Aja. Berarti berapa perkara? 2. Terus ada doanya nggak membasuh tangan? Ada kan? Wajib juga ada nggak? Ada. Cuma belum kita baca. Jadi Allahumma atini kitabun yamin wa hasib bisyira. Allahumma inna a'udzubika min syarri ma dhahri. Terus Allahumma bayyid wajhi. Nanti dulu baca niat wudu dulu. Baru dulu Allahumma bayyid wajhi bi nurika yauma tabyad wujuh la taswad wujuh. Terus banyak Allahumma ghashim bi rahmatika. Allahumma tarbit anaya. Allahumma asmi'ni. Banyak kan di sini. Dari doa kuping kanan, doa kuping kiri, kaki kanan, kaki kiri itu masing-masing ada doanya, ya. Kan berapa tahun nih kita lahir di dunia? Berapa tahun kita di sini dunia? 40, 30, 50. Udah apa belum doanya? Belum kan? Baru tahu kemana baik? Kan gitu? Iya. Insya Allah. Jadi, ya kan? Jadi kan tidak ada kata terlambat. Iya, kan bismillah maniat Tuhan. Jadi orang yang berwudu maka gugurlah dosa-dosanya. Ketika air jatuh, setelah kita wudu, ketika kita membasuh kedua tangan kita nih, air jatuh, itu hakikatnya dosa-dosa kita itu juga jatuh. Tapi dosa-dosa yang kecil, ya, dosa-dosa yang amat tetap lah. Utang katanya utang tetap aja enggak kalau setiap berwudu. Maksudnya bukan sholat aja gitu. Percaya. Baca. Jadi bukan hanya sholat, maksudnya gimana sih? Maksudnya kita bukan sholat, pokoknya enggak sholat kita wudu. Iya. Kalau lepas wudu gitu ya. Iya. Sekarang kita wudu baca ini, baca biar mantep, udah nggak usah pakai glowingan lah ya kan, skincare udah usah, udah kinclong langsung. Jadi hemat dompet suami. Apa tadi sebenarnya? Ya. Jadi kalau utang tetap insya Allah utang hilang Iya, jadi jauh-jauh utang hilang. Kalau betul hilang utang juga. Karena orang yang mudah wafat wudu, ya istiqomah wudu rezekinya lancar. Kalau udah rezekinya lancar, utang bisa kebayar gak? Bisa, kalau dia bayar. Nah, bisa jangan ngomongin utang gak enak. Kelihatan jidatnya pada punya utang. Ya, kita doa ya. Ini mau lanjutin di satu kitab, udah lemes ya. Kita doa. Sebelum doa kita tanya lagi gak? Gak ada ya? Ais, sama Ais? Hah? Jadi, ada mamat mah ada itu mamat tuh ada. Katanya hukumnya kalau lebih dari 3 sama kurang dari 3 gimana? Lebih dari 3 nggak boleh. Lebih dari 3 sini nggak boleh. Di kita. Apa? Hah? Apanya? Jadi marratan wahidah sekali boleh, marrataini 2 kali boleh, salasa marrah 3 kali boleh. Yang nggak boleh itu lebih daripada 3 kali. Berarti kita masih ragu. Sampai lagi habis 10 kali ilkon. Lu apa mandi kan gitu. Kurang afdol kayaknya. Habis sikat air tak kinclong sekalian aja lu mandi bener kayaknya. Ya. Nanti di sini dijelasin nanti. Ayat wudu bizinabihi fil wudu, apa yang dituntut ketika kita wudu ya. Jadi harus menjauhkan hal-hal yang dituntut ketika kita berwudu. Nanti selanjutnya ya. Dan apakah boleh melebihi 3 ya, di situ juga ada. Jadi afdolnya di 3, jangan lebih daripada 3 kali. Oke.
kita doa ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan walafiat, panjang umur, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, menjadikan keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita jadikan anak saleh wa salihah, dan juga yang punya hutang dilunaskan hutang-hutangnya ya, dan juga diberikan kelancaran dalam segala perkara urusan dunia maupun akhirat, yang punya usaha diberikan kelancaran, kemakmuran, kejayaan dalam usahanya, serta dilindungi daripada bahaya petaka dan musibah. Dan juga terakhir kita mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana waj'alna warhamna kama rabbina shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik auladana wa rizqana wa hayatina wa talamidina wa 'ulumana kulla ma'dana fadika ya أكرمين. اللهم يسر لنا زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة مسجد المبارك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا الصحة والسلام في دنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين.